Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam yang ke-21 ini, atau mungkin juga ada yang 22, kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita semua masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, rahman dan rahimnya. Karena kita semua masih sehat, masih semangat dalam rangka 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan ini. Selawat dan taslim senantiasa juga kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita juga sangat mengharap semoga kita termasuk bahagian dari beliau yang insya-Allah akan mendapatkan nanti syafaatnya di hari kemudian, insya-Allah taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini juga mari kita bersama-sama memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya dikasih judul oleh panitia yaitu tentang mencontoh perilaku Nabi di dalam 10 malam terakhir. Jadi apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini, karena kebetulan malam ini kita sudah memasuki malam ke-21. Tentu saja sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kalau sudah malam 21 itu berarti sudah masuk kepada tahap ketiga, yaitu itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Banyak di antara kita yang bersiap-siap untuk itikaf. Banyak di antara kita yang sudah mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah. Tentu saja, kalau kita melihat kepada sejarah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki hari atau 10 terakhir itu adalah, yang pertama adalah Nabi kita mencontohkan sudah mulai Nabi mengeratkan tali pinggangnya. Sebenarnya ini adalah isyarat. Isyarat apa itu maksudnya? Seperti kita mau olahraga. Biasanya kalau kita mau olahraga itu tentu pakaian yang kita pakai itu harus dikasih kencang, jangan sampai nanti molor. Jadi Nabi kita mencontohkan itu mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Yaitu untuk memperkuat, untuk bersiap-siap di dalam mengarungi lautan cinta Nabi di 10 malam terakhir itu. Karena di 10 malam terakhir tentu saja penuh dengan keberkahan, penuh dengan lautan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan. Terutama adalah itqun minan nar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bila kita memperbanyak amal-amal kebaikan di 10 malam terakhir itu, insyaallah kita akan dibebaskan dari api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kedua adalah memperbanyak Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Contohnya mungkin selama ini kita
Ya, mungkin ada yang sudah khatam 1 kali minimal atau 2 kali mungkin atau lebih. Ya, tentu kita sangat bersyukur. Sangat diberi pahala yang sangat besar. Ya, karena tidak sedikit kita kalau sudah mengkhatamkan 1 kali itu sudah luar biasa. Berapa huruf yang kita baca, berapa kalimat yang kita baca, bahkan tidak sedikit kita yang sudah 2 kali bahkan lebih menghatamkan Al-Quran. Nah, apalagi di malam-malam terakhir ini Rasulullah SAW itu semakin memperbanyak tilawahnya, semakin memperbanyak bacaan Al-Qurannya. Ya, bahkan masih ada kesempatan ini untuk khatam 1 kali lagi. Umpamanya kalau kita baca setiap hari 3 juz saja, itu alhamdulillah bisa sampai nanti terakhir kita khatam. Biasanya ibu-ibu yang rajin, ya biasanya ibu-ibu, ya banyak waktunya untuk membaca Al-Quran. Tidak seperti kalau kita laki-laki ini banyak tidur, ya pagi tidur, siang tidur, sore tidur lagi. Tapi ibu-ibu itu alhamdulillah biasanya banyak bacaan Al-Qurannya. Ya. Apa yang kita dapatkan di dalam bacaan Al-Quran itu? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kemudian syafi'an li ashabihi, yang akan memberikan kita syafaat. Jadi termasuk juga syafaat itu adalah bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah kalau ada di antara kita yang hafiz Quran atau anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, itu sangat kita juga bersyukur. Ya, tetapi kalau tidak, ya tidak mengapa. Kita bisa membaca dengan melihat mushaf. Apalagi sekarang ini mushaf itu di mana-mana, di HP kita juga ada mushaf. Ya. Mau mushaf yang PDF sudah ada. Mau yang ada juga artinya ada juga. Tapi hati-hati. Banyak juga itu mushaf yang ditulis secara manual. Itu harus kita berhati-hati karena tidak seperti kalau Al-Quran memang yang di PDF-kan, yang biasanya itu cetakan Arab Saudi, itu bagus. Tapi sekarang juga ada cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mencetak Al-Quran dalam bentuk PDF, itu bagus. Ya. Tetapi yang harus kita hati-hati adalah bacaan yang ditulis manual yang banyak tersebar itu di internet. Jangan sampai nanti salah tulis atau apa, itu banyak kesalahan-kesalahan karena biasanya itu Al-Quran yang ditulis secara manual itu tidak melalui namanya pentashih. Ada memang itu khusus di Kementerian Agama yang namanya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, yang khusus melihat ini apa benar tulisannya atau tidak. Karena tulisan Al-Quran juga itu ada ilmunya khusus. Ada namanya ilmu rasmi wa dabti. Itu tentang titik-titik, tentang syakal, itu harus sesuai dengan standar yang yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita itu semakin memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita terhadap orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salat. Ya, memperbanyak salat. Bukan solat wajibnya ditambah, tetapi maksudnya memperbanyak solat-solat sunnah. Ya, memperbanyak solat-solat rawatib. Ya, mungkin kita biasanya ini kalau sebelum subuh hanya 2 rakaat bisa menjadi 4 rakaat. Atau sebelum zuhur mungkin hanya 2 rakaat bisa menjadi 4 rakaat. Ya. Volumenya ditambah, kuantitasnya tambah, kualitasnya juga ditambah. Jadi jumlahnya diperbanyak dan kualitasnya juga diperbaiki, ditambah juga. Ya, oleh karena itu bukan cuma salat tarawih. Ya, banyak di antara kita ini di masjid-masjid dibuka. Ya, yaitu biasanya ada i'tikaf di 10 malam terakhir. Ya, ada yang bertanya, "Bolehkah saya i'tikaf di rumahku?"
Ya, ada yang bertanya begitu biasa. Ya, di beberapa ulama mengatakan sebaiknya iktikaf itu di masjid. Karena kalau di rumah itu pasti banyak mapak gali-gali Nabi orang Bugis. Ya, mapak gali-gali mungkin kalau bapak-bapak ada cucunya mapak gali-gali juga itu mengganggu. Ya, atau mungkin ada lagi HP yang masuk atau ada televisi yang mau dinonton. Ya, oleh karena itu sebaiknya memang iktikaf itu di masjid atau di tempat yang telah disepakati. Ya, kalau teman yang saudara kita ada lagi ke umrah itu di Masjid Haram itu sekarang sudah mulai, atau di Masjid Madinah. Bisa kita lihat di televisi tadi sudah banyak iktikaf. Dan alhamdulillah di sana iktikafnya itu disediakan segala-galanya, makanan, minuman sudah tersedia semua dengan gratis. Ya. Jadi kita memperbanyak salat, entah itu salat lail kita, ya, setelah kita nanti ini salat tarawih, setelah kita salat witir, mungkin nanti tengah malam ada di salat. Biasanya kalau di beberapa masjid itu ada salat tasbih, ya, ada salat tasbih yang biasanya didahului oleh salat tahajud. Itu juga sangat bagus. Jadi memang di terakhir ini kita mengkhususkan diri kita, ya, kita memperbanyak salat kita. Entah itu salat secara berjamaah, ya, mungkin salat tasbih secara berjamaah, tahajud, mungkin juga secara sendiri-sendiri. Ya, mungkin ada di antara kita yang punya hajat-hajat pribadi, itu memang harus kita perbanyak juga di bulan Ramadan. Siapa tahu ada hajat kita, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa naik umrah juga, atau ya Allah mudah-mudahan jabatan saya bisa naik dan termasuk yang diamanahkan. Mudah-mudahan ya Allah kehidupan dunia saya semakin bagus, anak-anak saya semakin banyak yang soleh-solehah berbakti. Itu semua hajat-hajat kita. Jadi tidak apa-apa kita utarakan di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian yang ketiga yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf. Jadi selama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir seluruhnya itu setiap bulan Ramadan pasti Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid. Ya, i'tikaf di masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yaitu pertama ketika i'tikaf adalah di samping tadi memperbanyak salat juga memperbanyak sedekah. Ya, jadi di malam 10 tarekat ini Nabi juga mencontohkan semakin banyak bersedekah, semakin banyak memberi. Ya, tadi Anda mengumumkan bahwa kita di sini juga setiap hari memberikan buka puasa, itu termasuk bahagian di dalamnya. Bahkan ada di antara kita itu ingin sekali, ya, kalau hanya jatahnya sekali satu bulan, ingin 2 kali 3 kali, karena mereka mengetahui bahwa pahala orang yang memberikan makanan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Ya, sangat berlipat-lipat ganda pahalanya. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Sedangkan di luar bulan Ramadan saja banyak di antara kita membagi makanan Jumat berkah, itu sudah banyak. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, yang paling banyak lagi dilaksanakan Nabi di dalam i'tikaf itu yaitu banyak berzikir. Banyak berzikir. Zikir itu kan tergantung kita. Mau kita zikir panjang ada juga, mau zikir pendek-pendek banyak juga. Ya, sama juga dengan salat. Kita mau baca 1 rakaat setengah juz ada juga, mau 1 rakaat 1 juz ada juga, atau setiap malam 1 juz ada juga. Sama juga dengan zikir. Zikir itu bebas. Saya kira kita semua sudah mengetahui banyak zikir-zikir kita. Ya, zikir-zikir itu juga tergantung juga kebutuhan kita. Ya, umpamanya kita merasa, waduh saya banyak dosa aku ini, tentu zikir kita banyak beristighfar, tentu zikir kita banyak bertaubat, ya, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya, mungkin zikir kita karena ingin kita diluaskan rezeki kita, ya, mungkin kita ya Rahman, ya Wadud, ya Latif, ya Rahim, dan seterusnya. Itu dari Asmaul Husna. Ya, jadi zikir-zikir itu tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kebiasaan kita.
Karena masing-masing juga kita ini sudah banyak mengetahui tentang zikir. Entah itu zikir pagi, ya, entah itu zikir petang, ya, atau zikir setelah kita melaksanakan solat lail, atau zikir yang telah kita laksanakan setelah solat tahajud. Ya, saya kira banyak zikir-zikir. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi kita, ya, di dalam akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah dan memperbanyak zikir. Kemudian yang terakhir ada tentu saja adalah silaturahim. Ya, silaturahim. Kenapa kita harus silaturahim? Karena di dalam silaturahim hubungan sosial kita itu semakin erat. Kalau hubungan sosial kita semakin erat, insya-Allah Allah juga akan memperluas rezeki kita. Ya. Allah juga akan memberikan kepada kita kenyamanan. Ya. Bagaimanapun juga baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita tentang. Salat kita bagus, puasa kita bagus, tetapi hubungan kita, silaturahim kita jelek kepada tetangga kita, kepada sesama kita, entah itu kepada sesama muslim atau siapa saja, tidak bagus, itu juga tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena di dunia ini ada dua yang harus kita perbaiki, yaitu hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk ibadah kita telah menunaikan, seperti di dalam bulan Ramadan ini. Banyak kita berpuasa, itu karena Allah. Banyak kita bersedekah, itu karena Allah juga. Ada kitanya juga dengan manusia. Kita salat dengan Allah, tetapi hubungan kita sesama manusia tidak boleh putus. Hubungan kita sesama manusia, sesama muslim, sesama non-muslim harus kita makin pererat. Karena itulah kita ini di dalam kehidupan dunia, hubungan sosial kita harus selalu kita bina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam akhir 10 ini di bulan Ramadan, ya, itu saja yang banyak dilaksanakan oleh Nabi, banyak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya yang pertama adalah semakin menggiatkan kita di dalam membaca Al-Qur'an. Bila ada kesempatan kita, marilah kita membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Kalau tidak, karena mungkin kita sibuk, ayolah kita banyak berzikir saja. Mungkin karena kita di antara kita ada yang kerjanya kasihan malam, mungkin kasihan kerjanya berat, susah untuk membaca Al-Quran karena tidak hafal Al-Quran. Kita ambil lagi yang lain, kita banyak berzikir, kita banyak beristighfar. Semua ini adalah jalan-jalan kebaikan. Kalau kita punya kelebihan rezeki, banyaklah kita bersedekah. Ya, entah itu bersedekah kepada menyumbang ke masjid, atau mungkin juga bersedekah kepada yatim piatu, atau kepada orang-orang yang tidak mampu. Semua itu adalah amal-amal kebaikan. Dan itu semua adalah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktunya sudah 20 menit, dan memang biasanya itu kalau berceramah orang jangan terlalu lama. Ya. Karena kalau terlalu lama, apalagi kalau sudah malam 21 ini, kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan nanti istirahat dulu, baru kita adakan lagi salat lain atau salat tasbih dan seterusnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.